Kau menguasai setiap kami dan seluruh ruangan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang masih terus bisa kita rasakan, kita nikmati sampai pada saat hari ini, sehingga kita kembali beroleh waktu dan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah di tempat ini. Saya juga bersyukur buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala kita yang saat ini sedang ada di luar kota, untuk kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nggak perlu lagi perkenalan, udah kenal ya kan? Udah, ya. Saya hamba Tuhan Pendeta Muda Marwan Mikeli Simanjuntak, ya, mantan pengerja juga di Hosana, dan saat ini kita merintis di Kecamatan Rambutan, perbatasan Banyuasin sama Oki, arah ke SP Padang sana. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dengan tema yang sudah diberikan untuk membangun jemaat Tuhan tempat ini di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29, dapat Bapak Ibu Saudara? Iya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, iya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Gembala bilang sudah sebulan ini diajarkan khotbah berseri, ya kan, untuk menghidupi identitas orang benar, anak-anak Tuhan, orang percaya. Banyak yang sudah dipelajari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa orang percaya yang kepada Tuhan bukan hanya sekedar hanya perpindahan posisi saja, ya kan, status saja, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus terlihat dari sikap hidup kita, perbuatan hidup kita, tingkah hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita bukan hanya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, katanya saja selamat, tapi terlihat dalam kehidupan kita seperti apa orang-orang yang betul-betul selamat. Melalui identitas hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan menghasilkan kekudusan, hidup sebagai orang-orang kudus. Tuhan juga membentuk kita semakin serupa dengan gambar dan rupanya yang sudah hilang. Ya. Karena apa? Karena dosa-dosa. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kembali kepada identitas kita. Bukan mendapatkan identitas, ya. Kita kembali berusaha belajar kembali kepada identitas kita semula, hakikat manusia yang semula. Jadi jangan kita berpikir sebagai anak-anak Tuhan sekarang kita mau mencari identitas baru, mendapatkan identitas baru, tapi kita kembali kepada identitas kita yang semula. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Tetapi rupa dan gambar Allah itu rusak karena dosa. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan kembali gambar dan rupa yang sempurna itu. Kita kembali kepada identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mencerminkan dan menggambarkan Tuhan. Sehingga apa? Dunia bisa melihat, orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa merasakan, dan itu semua nampak lewat kehidupan kita
yang kembali kepada identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 ini. Dengan tema menghidupi identitas dengan perkataan yang benar. Coba kita bilang sama-sama. Menghidupi identitas dengan perkataan yang benar. 1, 2, ya. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus menjadi rasul yang paling banyak menuliskan kebenaran firman Tuhan dalam perkanonan Alkitab kita. Dan ini Efesus ini ditulis, Bapak Ibu Saudara, bukan dalam keadaan Paulus sedang baik-baik saja. Tapi justru Paulus saat itu sedang ada dalam penjara. Ya, dalam situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan, tetapi oleh pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, dia menuliskan tetap kebenaran firman Tuhan untuk membangun jemaat yang ada di Efesus. Banyak yang ditulisnya Bapak Ibu Saudara. Tapi secara garis besar ada 2 hal. Dari semua surat yang dia tulis, separuh itu tentang keselamatan dan sebagiannya itu tentang praktis kehidupan. Ya. Jadi bukan hanya kita mengerti keselamatan, tapi kita menunjukkan juga dalam kehidupan seperti apa orang-orang yang diselamatkan. Seperti apa orang-orang yang menerima kemenangan itu. Dalam Efesus pasal yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang diajarkan oleh Paulus. Bagaimana orang supaya meninggalkan manusianya yang lama, meninggalkan gaya hidup dalam kegelapan, meninggalkan dalam hidup gaya hidup identitas yang rusak itu, dan menghidupi gaya hidup yang baru, gaya hidup yang pada identitas yang dipulihkan kembali. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, contoh-contoh praktis kita bisa baca nanti dalam Efesus pasal yang keempat ini. Jangan berdusta, jangan marah dengan dosa, jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar, macam-macam. Tetapi hari ini, ya, kita mau belajar dari ayat yang ke-29 ini. Menghidupi identitas kita dengan perkataan yang benar. Haleluya. Dari ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, ayat pokok kita ini, ya, setidaknya ada 4 prinsip besar yang kita bisa baca, yang bisa kita temukan, yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada perkataan yang harus kita tolak. Yang kedua, ada perkataan yang harus kita ucapkan. Yang ketiga, kita menemukan tujuan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan yang keempat, dampak rohani. Amin. Dampak rohani dari perkataan-perkataan tersebut. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus melalui Alkitab, dalam Alkitab. Perkataan bukan hal yang bisa kita sepelekan. Perkataan itu bukan hal yang tidak diperhitungkan. Perkataan itu bukan hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dikatakan, setiap manusia harus memberi pertanggungjawaban atas setiap perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak berguna. Nah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar pelan-pelan dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat yang pertama itu perkataan yang harus kita tolak, yang tidak boleh kita ucapkan, yang tidak boleh keluar dari mulut kita. Kita lihat di Efesus pasal 29 tadi dikatakan di sana apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Coba, kalau anak-anak muda ini, kalau perkataan kotor, langsung lancar biasanya.
Iya kan? Yang macam-macam. Enggak pun dia misalnya orang Jawa, kalau bahasa kotornya orang Jawa, ngerti dia. Bisa diucapkannya. Enggak pun dia orang Medan, orang Batak, kalau bahasa kotor orang Batak, lancar. Tapi dari Efesus pasal yang keempat ayat 29 ini ditegaskan oleh Paulus, janganlah, ya, kita harus perhatikan kata, janganlah itu. Berarti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus selagi dia ada di penjara, dia bilang kepada jemaat di Efesus, janganlah. Itu suatu peringatan keras, larangan keras. Paulus nggak bilang, kurangi ya perkataan kotormu, enggak. Rubah ya cara ngomongnya, enggak. Tapi Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus, janganlah. Larangan keras. Ini bahasa yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Teguran yang sangat kuat. Memberi rambu-rambu, memberi peringatan. Gak ada kompromi untuk kata-kata kotor yang keluar, yang akan keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Amin? Iya. Bahwa kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus itu harus betul-betul tegas. Betul-betul menyaring perkataannya. Ini bukan hanya sekedar kata-kata saja. Nggak ada istilah cuman ngomongan aja kok aku ini. Nggak ada. Di hadapan Tuhan, begitu kita percaya kepada Kristus, setiap perkataan keluar dari mulut kita itu diukur, ditimbang. Ada bobotnya, ada bobot rohaninya. Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan perhatikan, janganlah ada perkataan kotor. Perkataan kotor di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya sekedar omongan-omongan jorok aja. B1, B2. Kalau orang Jawa bilang jan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mau belajar, kita mau melihat lebih dalam lagi, perkataan kotor di situ, ya Bapak Ibu Saudara terkasih, dia pakai bahasa seperti ini. Sesuatu yang sudah busuk. Perkataan kotor. Perkataan kotor yang dipakai di situ bukan hanya sekedar makian-makian saja Bapak Ibu Saudara, tetapi maknanya lebih dalam lagi. Itu mereka pakai Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani-nya diartikan, diterjemahkan logos sapros. Dalam arti lain sesuatu yang sudah busuk, yang bisa menginfeksi dan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Padahal kita kan gak suka yang busuk-busuk. Ada yang suka yang busuk-busuk sini? Beli buah ke pasar, carinya yang busuk. Mau? Beli ikan di pasar, carinya ikan busuk. Apalagi kalau datang tamu ke rumah kita. Mau datang tamu ke rumah kita. Kita masak enak. Masak apa? Rendang daging busuk. Kalau itu yang kita sajikan Bapak Ibu Saudara, jangankan tamu, suami kita pun pasti nggak mau makan. Anak-anak kita pun nggak mau. Orang-orang akan lihat kita, akan menjauhin kita. Kenapa? Karena disajikan yang busuk-busuk. Diberikan yang busuk-busuk. Nah, kata-kata kotor di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus
itu berunjuk kepada perkataan-perkataan yang menunjukkan sesuatu yang sudah busuk. Dalam bahasa yang mudah kita mengertinya. Kotor itu berarti busuk dia. Udah nggak layak lagi sebenarnya keluar. Nggak layak lagi sebenarnya kita berikan. Nggak layak lagi sebenarnya kita konsumsi, kita dengar. Nggak layak lagi sepertinya bahkan untuk menyentuhnya pun. Karena apa? Karena itu tidak berguna. Karena itu sangat berbahaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus bisa menghancurkan, bisa menginfeksi, bisa merusakkan. Menyebarkan kerusakan bagi orang-orang yang mendengarnya. Makanya Paulus bilang, jangan ada. Jangan keluar dari mulut kita perkataan kotor. Karena orang yang mendengarnya bisa mengalami kerusakan dan kehancuran. Ditegaskan lagi oleh Paulus melalui surat Kolose, pasal yang ketiga yang ke-8. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 pasal yang ketiga ke-8. Buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan garis bawahi kata-kata kotor. Kata-kata kotor. Jangan lagi ada dalam perbendaharaan kata kita. Ya. Ini bukan sesuatu yang patut dipelihara, patut tinggal di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Paulus bilang ini nggak harus tinggal, nggak mestinya ada, karena itu buang. Sama kalau di rumah kita kan, kalau udah ada buah yang busuk di kulkas, mau simpan terus. Masak makanan pagi ini, rendang sapi. 2 hari lagi masih di meja itu. Mau simpan terus. Udah busuk, buang. Tidak seharusnya itu ada dalam kehidupan, dalam perkataan, dalam perbendaharaan anak-anak Tuhan. Itu sesuatu yang harus ditinggalkan, dikeluarkan, tidak terucap lagi, dibuang dari kehidupan anak-anak Tuhan. Hati-hati saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yakobus bilang lidah itu bagaikan api. Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menghanguskan orang, menodai orang, membakar orang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Digambarkan sampai seperti api yang membakar Bapak Ibu Saudara seluruh kehidupan orang. Nah, anak-anak Tuhan, satu ucapan, satu perkataan, satu kalimat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau itu keluar, yang kotor tadi bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa membakar, bisa menimbulkan luka. Haleluya. Kalau itu busuk, kalau itu kotor, kalau itu tidak berguna, kalau itu berbahaya, jangan keluar dari mulut kita. Amin. Perkataan, ya kita lihat di slide kita, perkataan dapat merusak hidup. Sudah pasti. Orang melihat perkataan kita sudah pasti, Bapak Ibu. Orang memperhatikan perkataan kita sudah pasti. Dan kalau yang kotor keluar, maka perkataan itu bisa merusak kehidupan orang yang mendengar. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-18.
Firman Tuhan berkata di Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Ini satu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, peringatan yang berbahaya. Pernyataan realitas kerohanian. Lidah berkuasa untuk menentukan arah kehidupan seseorang. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, atau kehidupan yang Bapak Ibu Saudara penuh dengan tekanan. Tidak ada rasanya. Kehidupan yang perkataan yang menghidupkan semangat orang, menguatkan orang, mengangkat orang yang jatuh, atau malah menghancurkan kepercayaan diri seseorang, membunuh harapan seseorang, menjatuhkan seseorang. Kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara, mungkin pun kita pernah mengalami juga. Berapa banyak orang yang masih, Bapak Ibu Saudara, membawa luka-luka masa lalu karena perkataan. Karena perkataan. Kita mungkin menerima perkataan yang busuk itu. Atau tanpa sadar kita juga memberikan perkataan yang busuk itu. Banyak orang akhirnya masih ada luka itu dibawa terus. Bahkan begitu saat ketika terngiang, melemahkan, menjatuhkan. Baik itu kata-kata dari teman, baik itu kata-kata dari saudara, baik itu dari kata-kata orang tua, pasangan, pemimpin. Begitu juga kita. Kita sebagai teman, kita sebagai orang tua, kita sebagai kerabat, kita sebagai pemimpin. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan mau merenungkannya, ternyata sakit sekali. Dan orang yang menerima perkataan yang busuk juga lewat mulut kita akan merasakan hal yang sama. Sakit sekali. Makanya Amsal bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Orang bisa menjalani kehidupan tanpa yang namanya menikmati kehidupan. Tapi orang bisa juga menjalani kehidupan dengan menikmati perjalanan kehidupan. Dan itu bisa semua berubah. Itu semua bisa terjadi. Bisa saja. Bukan mungkin hanya karena satu pembicaraan, bukan mungkin hanya karena satu kalimat, tapi mungkin hanya karena satu kata. Bapak Ibu Saudara. Banyak orang akhirnya Bapak Ibu Saudara timbul menjadi orang yang minder. Karena apa? Karena mungkin saat dia tidak mengutarakan pendapat, langsung dipatahkan. Gak mau lagi dia ngomong akhirnya. Gak mau lagi beri pendapat. Ataupun mungkin kita juga alami yang sama. Kita gak mau lagi ngomong. Kita gak mau lagi kasih pendapat. Kenapa? Karena begitu kita mau usul, langsung dipatahkan. Itu busuk juga Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata makian saja. Bukan hanya sekedar kata-kata hinaan saja. Tapi kata-kata yang mematahkan semangat orang. Amsal bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi luka bagi orang lain. Tapi kalau kita berhati-hati, kita menguasai perkataan kita, kita bisa menjadi
alat Tuhan untuk membangun orang lain. Haleluya. Iya. Ada lagi macam Bapak Ibu Saudara perkataan dusta. Ini sama berbahayanya sekali Bapak Ibu Saudara. Dusta memecah komunitas. Dusta Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus memecah sesuatu yang sudah dibangun dengan pengorbanan. Bisa Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di Amsal pasal yang ke-12. Coba kita buka Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-12. Ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kekejian bagi Tuhan. Sampai di situ. Perhatikan, garis bawahi kata kekejian di sana. Ini bukan hanya sekedar kekeliruan, kesalahan kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini sesuatu yang sangat serius. Kenapa dusta begitu sangat serius? Karena saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berpikir dusta itu hal yang biasa, kita salah besar. Tapi dusta itu adalah sesuatu masalah yang sangat serius. Dusta, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah lahir dari kebenaran. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 dikatakan di sana. Iblis adalah bapa segala dusta. Saat seseorang berkata dusta dengan mulutnya, itu bukan berasal dari karakter dan sumber kebenaran. Bukan berasal dari karakter dan sumber gambar ilahi dan rupa ilahi itu. Tapi dari siapa? Dari iblis. Ia sedang mencerminkan gambar dan rupa kehidupan yang bukan dari Allah. Dan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Perkataan dusta ini merusak hal-hal penting. Sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Baik itu di keluarga, persahabatan, komunitas, dan hubungan lainnya. Amin. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga pun hancur bisa karena dusta. Persahabatan rusak bisa karena dusta. Bahkan komunitas anak-anak Tuhan dan gereja sekalipun bisa pecah karena dusta. Ada orang bilang kalau hanya sekedar hinaan masih bisa lah kita terima. Aku kalau diomongi jelek-jelek, dihina, dimaki, nggak apa-apa lah Om. Tapi ini aku dibohongi. Aku ditipu habis-habisan dengan omongan. Banyak orang bisa meredam perkataan-perkataan yang merendahkan. Bahkan motivator-motivator bilang, kalau kau dihina, jadikan itu sebagai landasan untuk semakin naik lagi. Jadikan itu pelajaran untuk kau semakin meningkat lagi. Beberapa memang bisa Bapak Ibu Saudara seperti itu. Tapi begitu banyak orang, begitu dia menerima dusta, besar sekali kemungkinan dia tidak bisa mentoleransinya. Kalau hanya sekadar hina-hinaan mungkin ada orang yang sudah kebal. Ada orang yang bisa memaklumi. Ada orang yang bisa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan meresponnya dengan cara yang positif.
Wah, bodoh kali kau main musik. Bisa orang mungkin kalau dia sudah dewasa, akhirnya dia belajar lagi. Nggak pintar kau nari. Tapi begitu tentang dusta, sebagian besar orang tidak bisa kompromi, Bapak Ibu Saudara. Karena itu perkataan yang memecah, menghancurkan, memutuskan kepercayaan yang sudah dibangun dengan begitu susah payah, mungkin dengan waktu yang lama. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menegaskan terus kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang dia bimbing, terutama bagi orang-orang yang ada di Efesus. Jangan ada kata kotor keluar dari hidupmu. Salah satu maksudnya Bapak Ibu Saudara, itulah perkataan yang kita baca tadi, dusta. Coba kita mundur dari ayat pokok kita, Efesus pasal yang keempat tadi. Ya, tadi ke ayat pokok kita di ayat yang ke-29. Coba kita mundur Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-25. Dari ayat yang ke-24 saya mulai baca, lebih bagus. Dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Karena itu, ayat 25, buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Amin. Iya. Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, buang dusta. Itu bisa menjadi pemisah, penghancur, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa memotong, memutuskan hubungan. Itu bisa seperti Bapak Ibu Saudara, godam yang menghantam. Kehidupan seseorang. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalinya kita kepada identitas kita di dalam Kristus. Kita tidak lagi berbicara dengan cara-cara seperti kehidupan kita dalam identitas yang rusak tadi. Atau dalam bahasa Alkitab, manusia lama tadi. Manusia lama, manusia yang tidak menerima pemulihan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Manusia baru, orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pakai manusia baru. Gambar dan rupa Allah dipulihkan dalam hidupnya. Berarti orang yang demikian tidak boleh lagi hidup dengan cara bicara yang lama. Manusia yang belum mengenakan Kristus. Ini bukan soal memperbaiki kata-kata lagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu sudah keluar, tidak bisa lagi kita perbaiki. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini soal menanggalkan manusia lama dalam berbicara yang seperti manusia lama. Dan kita berbicara sekarang dengan cara hidup yang baru. Dengan manusia baru yang mengenakan Kristus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita renungkan dalam hidup kita. Jujur kita sama hidup kita. Masih adakah dalam hidup kita perkataan-perkataan yang menyakitkan? Kata-kata yang menjatuhkan? Kata-kata yang menyebarkan dusta, kata-kata yang merusak, kata-kata yang tidak berguna, yang busuk tadi, yang kotor tadi. Kalau ada, sekarang kita kelola perbendaharaan kata-kata kita. Kita kasih saringannya.
kita kasih Bapak Ibu Saudara penghambatnya dalam hidup kita. Agar apa? Kita bisa memilih mana yang harus kita katakan, perkataan apa yang harus kita keluarkan. Ada peribahasa orang Batak bilang, jolo ni jilat do bibir baru makata. Ada lagi argumen bilang, gak ada kata maaf dalam bahasa Batak. Makanya orang Batak harus hati-hati berkata, katanya. Saya juga gak terlalu paham, tapi bagus juga. Jadi orang harus berpikir dulu. Orang harus mengukur dulu, menimbang dulu. Baru dia ngomong. Orang harus menguasai dirinya dulu. Baru dia berkata kata. Haleluya. Jadi jangan ada lagi yang kotor itu keluar. Bukan kurangi. Jangan. Haleluya. Iya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, perkataan apa yang harus kita ucapkan? Perkataan yang benar. Ditegaskan lagi di ayat yang ke-25 pasal 4 tadi, kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di sana apa? Karena itu buanglah segala dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kalau di pasal 29 dikatakan pakailah perkataan yang baik. Amin. Yang berguna, yang bermanfaat, yang berlandaskan kebenaran. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah Paulus mengajari dan memperingati apa yang tidak boleh diucapkan, apa yang harus ditanggalkan, dia katakan selanjutnya apa yang harus dikatakan. Apa yang harus keluar dari kehidupan, mulut kehidupan anak-anak Tuhan. Perkataan-perkataan yang seperti apa? Karena itu kata Efesus tadi. Oleh sebab itu sangat penting. Buang segala dusta dan kemudian apa? Berkatalah yang benar. Setelah kita mendapatkan Bapak Ibu Saudara gambar dan rupa Allah yang dipulihkan dengan mengenakan Kristus, kita sudah kembali kepada identitas kita. Maka orang yang mempunyai identitas yang benar itu, yang baru itu sebagai anak-anak Tuhan, yang keluar dari perkataannya, dari mulutnya, Bapak Ibu Saudara, harus yang benar. Harus yang benar. Karena kamu sudah berubah, karena kamu sudah mengenakan Kristus, karena kita sudah menjadi orang percaya, karena gambar dan rupa Allah sudah dipulihkan, kita kembali pada hakikat kita sebagai anak-anak Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan-perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang baik. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkata benar supaya menjadi anak-anak Tuhan. Atau tidak berkata kotor supaya jadi anak-anak Tuhan. Tapi kita, karena kita anak-anak Tuhan, karena identitasku sekarang adalah orang yang diselamatkan, orang percaya, makanya aku tidak mengucapkan kata kotor, kata busuk. Aku mengucapkan perkataan yang benar. Jadi orang gak ngomong bagus supaya jadi anak Tuhan. Atau orang tidak ngomong kotor supaya jadi anak Tuhan. Tapi karena dia anak Tuhan, karena dia orang percaya, makanya Bapak Ibu Saudara, dia tidak ngomong kotor, tapi dia ngomong yang benar. Dia tidak ngomong yang tidak berguna. Dia tidak ngomong yang tidak bermanfaat,
Tapi dia ngomong yang berguna, yang bermanfaat. Dalam ayat 29 dikatakan perkataan yang baik. Beda Bapak Ibu Saudara. Kita bukan mengejar identitas, tapi kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang bukan orang Batak misalnya, mau dia punya koleksi ulus banyak pun di rumahnya, baru masuk pintu, wush, langsung ulus. Horas tulisannya. Buka dia apa, tengok di mejanya, ulus juga. Biar banyak pun ulus di rumahnya. Biar ngerti pun dia Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus bahasa Batak. Kalau dia orang Jawa, tetap dia orang Jawa. Pergi dia ke pesta Bapak Ibu Saudara, tetap orang Jawa. Tapi kalau dia memang orang Batak, biarpun tidak punya ulus, dia tetap orang Batak. Anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan, bukan menjaga perkataannya supaya jadi anak-anak Tuhan. Paulus mengajarkan karena kita anak-anak Tuhan sekarang. Karena identitas kita orang percaya. Makanya kita berbicara sebagaimana identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah salah satu ekspresi yang paling nyata Bapak Ibu Saudara dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas baru. Perkataan yang benar. Perkataan yang benar Bapak Ibu Saudara bukanlah berarti tidak bohong. Ya? Perkataan benar itu artinya perkataan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sejalan, berlandaskan, bertumpu pada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari mulut anak-anak Tuhan, sudah pasti itu berdampak baik bagi kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Ini menjadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus salah satu yang dirindukan dan didambakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 31 sampai 32 dikatakan di sana, kalau kamu tetap ada dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Ya? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, perkataan benar bukanlah usaha kita sebagai manusia merangkai kata-kata. Bukan. Tetapi perkataan benar lahir dari kehidupan orang yang tinggal dalam kebenaran. Berkata seperti apa yang menjadi standar kebenaran. Berpatokan pada kebenaran. Pada firman Tuhan. Dan saat firman yang menjadi landasan, maka tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam firman untuk melemahkan. Ada dalam firman untuk menjatuhkan. Ada dalam firman untuk menghancurkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu bertujuan untuk hal-hal yang baik. Kebenaran yang menjadi sumbernya. Amsal 12 ayat 19 berkata Bapak Ibu Saudara demikian. Bibir yang benar tetap untuk selama-lamanya. Amin? Iya. Bibir yang benar tetap untuk selama-lamanya. Saat berlandaskan kepada kebenaran, kebenaran itu stabil. Kebenaran itu tidak berubah-ubah Bapak Ibu Saudara.
Kebenaran itu tidak tergantung. Tergantung situasi kah? Perasaan kah? Pikiran kah? Enggak. Berbeda dengan dusta. Diamsal bilang, tapi dusta hanya sekejap mata. Sebentar begini, sebentar begitu. Orang yang mengucapkan kebenaran gak ada ketakutan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena gak ada yang dia sembunyi-sembunyikan. Karena dia berkata apa adanya. Firman Tuhan mencatat dalam Matius pasal yang ke-5. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu. Berasal daripada si jahat. Orang yang memperkatakan perkataan sesuai dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu membawakan ketenangan dalam hidup. Kenapa membawa ketenangan? Karena dia tidak mengatakan yang tidak benar. Gak ada yang perlu ditakutinya. Tapi coba orang berkata dusta. Kata si A, kau kayak gini loh sama si C. Padahal si A tidak ngomong seperti itu sama si C. Begitu dia lihat si C ngobrol sama si A. Ya kan? Kebenaran membawa kejelasan. Kebenaran membawa kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan benar ini mencerminkan identitas kita yang sudah menjadi orang percaya ini. Bukan perkataan benar ini membawa kita kepada identitas kita sebagai orang percaya. Tapi perkataan sesuai dengan kebenaran ini, perkataan baik, perkataan benar ini, mencerminkan identitas kita sebagai orang percaya. Jadi bukan supaya kita menjadi orang percaya, tetapi menampakkan, menunjukkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9. Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai 10 firman Tuhan mencatat demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya. Menurut rupa dan gambar sang pencipta itu. Pada hakikat awal di Kejadian 1 ayat yang ke-26 itu. Kamu telah mengenakan manusia yang baru itu. Makanya apa? Makanya kamu jangan lagi saling mendustai. Makanya apa? Makanya kamu harus mengatakan hal-hal yang benar. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan hubungan ini. Tidak berdusta. Bukti manusia lama sudah ditinggalkan. Ya kan, kata Kolose tadi. Karena kamu sudah meninggalkan manusia yang lama, kamu jangan lagi saling mendustai. Dan kamu telah mengenakan manusia baru. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui hal yang benar. Dan berarti Bapak Ibu Saudara, berkata benar adalah bukti manusia baru sudah dikenakan. Tandanya aku orang yang sudah diselamatkan, aku manusia baru, aku berkata benar. Perkataan kita, cara bicara kita,
Bapak Ibu Saudara, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau hanya perkataan kotor itu yang keluar, maka kita menunjukkan bahwa kita masih manusia lama. Kalau perkataan baik, perkataan benar itu yang keluar, menunjukkan bahwa kita sudah mengenakan manusia yang baru. Haleluya. Iya. Walaupun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bilang, aku udah percaya Tuhan. Aku udah melayani Tuhan. Nggak boleh aku ketinggalan, nggak bisa aku ketinggalan. Kalau aku nggak melayani Tuhan, makan nggak kenyang. Makan nggak enak, biarpun makanannya enak. Oh, aku aktif ke gereja, nggak bisa aku ketinggalan ibadah. Kalau ada waktu ibadah, aku nggak ibadah, bisa mimpi buruk aku. Tapi Paulus menegaskan, Paulus mewanti-wanti, Paulus mengajarkan, lihat perkataannya. Koreksi dan renungkan perkataan yang keluar dari hidup kita. Karena identitas itu terlihat bukan hanya dari sekedar aktivitas kerohanian saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari ucapan-ucapan yang keluar juga dari mulut kita. Kalau aktivitas-aktivitasnya bisa baik, Bapak Ibu Saudara, melayani ke gereja, bahkan suka memberi misalnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan juga memiliki kuasa yang sama, bobot yang sama. Orang yang sudah mengenakan manusia baru tidak manipulatif, tidak memutarbalikkan fakta, tidak berkata setengah benar, hampir benar, tetapi berkata benar. Haleluya. Inilah yang membedakan kita. Orang percaya dengan dunia, manusia lama dengan manusia baru. Ini yang nampak Bapak Ibu Saudara. Dunia bisa hidup dengan kompromi hal-hal yang tidak benar. Tetapi umat Tuhan, orang yang sudah mengenakan manusia baru, tidak bisa. Tidak ada kong kali kong. Amin. Umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dan saat anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran, perkataan yang keluar, ucapan yang keluar, kalimat yang keluar adalah kalimat yang berasal dari kebenaran. Perkataan benar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus membawa kebebasan. Haleluya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat ke-8 ayat 32 tadi berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran selalu membawa kebebasan. Tapi dusta selalu membawa perbudakan, pengekangan. Orang yang hidup dengan perkataan-perkataan dusta, Bapak Ibu Saudara, ya, dia harus ingat apa-apa yang sudah pernah dia omong. Dia harus hati-hati setelah berbicara lagi. Dia sudah ngomong misalnya dulu begini. Begitu dia mau ngomong sekarang, dia harus ingat dulu. Jangan dia lupa yang dulu dia omong. Dia akan berusaha terus menutupi kesalahannya. Dia akan menutup dusta dengan dusta. Karena apa? Karena dia takut kalau terbongkar. Ketahuan. Tetapi orang yang hidup berkata benar, dalam kebenaran, dia hidup dalam terang. Gak ada yang dia perlu takutkan. Karena apa yang dia ngomong sesuai dengan kebenaran. Gak ada yang perlu dia sembunyikan. Gak ada yang perlu dia wanti-wanti, Bapak Ibu Saudara.
saat dia berbicara. Gak ada yang perlu dia tutup-tutupi. Gak ada yang membuat dia gelisah saat ngobrol, saat ngomong sama orang lain. Kenapa? Karena dia berkata benar. Walaupun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita mengatakan hal-hal yang benar, atau orang mengatakan hal-hal yang benar kepada kita, bisa seperti menyentak kita atau membuat kita tidak nyaman. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita konsisten mengatakannya, atau kalau kita menerimanya dengan penuh sukacita, maka kebenaran yang kita terima, perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran yang kita terima atau yang kita ucapkan, itu akan memberikan dan mengerjakan kelegaan, pemulihan, dan kebebasan yang sejati. Haleluya. Iya. Ketika kita berbicara benar kepada orang lain dengan kasih, kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menegur juga orang yang salah dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih. Kita bukan hanya sekedar memberitahu dia bahwa dia salah, dia keliru. Atau orang menyampaikan kepada kita, kita salah, kita keliru. Bukan hanya memberitahu, tapi itulah alat Tuhan. Kita sedang menjadi alat Tuhan atau orang lain sedang menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita atau kita dalam kehidupan orang lain untuk membangunnya, untuk membebaskannya, untuk memerdekakannya. Haleluya. Saudara bayangkan, satu kalimat yang benar, yang sesuai dengan kebenaran, diucapkan dengan kasih, pada saatnya, pada waktunya, kita akan melihat, itu membebaskan seseorang dari kebohongan yang mengikat hidupnya selama ini. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, identitas baru ini, kehidupan yang baru ini, dengan mengenakan Kristus ini, menghasilkan cara berbicara yang baru. Bukan lagi kepura-puraan, bukan lagi manipulasi, bukan lagi yang tidak berguna, bukan lagi yang tidak bermanfaat, tapi apa? Kejujuran, ketulusan, kebenaran, hal yang baik, perkataan yang baik, kata Paulus tadi. Perkataan yang bermanfaat. Karena kita bukan lagi milik dunia, tapi kita sekarang menyadari dan menyerahkan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang benar. Haleluya. Allah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Makanya dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, lahirlah, keluarlah, terpancarlah hal-hal yang benar. Nah, kita sampai kepada poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di Efesus pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-29, dikatakan tadi di sana, jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya apa? Untuk membangun. Haleluya. Untuk membangun. Perkataan benar yang membangun. Kita sudah lihat apa yang harus kita buang dari perkataan kita. Kita sudah belajar dan melihat apa yang harus kita ucapkan. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan yang benar keluar dari mulut kita bertujuan, ada manfaatnya, ada targetnya, ada pencapaiannya. Apa itu? Untuk membangun. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus bisa mengubah cara pandang kita dalam perkataan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan ini.
Kalau kita berpikir yang penting jujur, tapi jujur saja tak cukup ternyata. Alkitab dalam ayat yang baru kita baca tadi, untuk membangun. Perkataan itu harus benar, harus tepat, tapi maknanya, tujuannya untuk membangun. Kata membangun di sana Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus memiliki bentuk struktur yang kokoh. Sama dengan seperti orang membangun rumah. Perlahan-lahan. Gak ada orang mau bangun rumah Bapak Ibu Saudara asal-asalan, betul? Diperhitungkan semuanya. Kualitasnya. Nah, setiap perkataan kita pun harus demikian Bapak Ibu Saudara. Menjadi bahan-bahan yang dipakai untuk membangun kehidupan orang lain. Bahan-bahan berkualitas untuk membangun orang lain yang ada di sekeliling kita, yang ada dalam kehidupan kita. Setiap kali kita berbicara Bapak Ibu Saudara, setiap kali perkataan keluar dari mulut kita, kita harus mengarahkannya kepada hal yang membangun, bukan hal yang meruntuhkan, hal yang menghancurkan. Gak ada yang netral. Perkataan anak-anak Tuhan harus menjadi perkataan yang membangun, yang berfaedah, yang bermanfaat. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Inilah yang harus dilakukan sesama anak Tuhan. Saling membangun. Seperti yang memang kamu lakukan. Enggak ada orang percaya yang sudah mengenakan Kristus berusaha menjatuhkan dan menghancurkan orang-orang yang ada setubuh dengan dia, seanggota tubuh Kristus. Karena kalau Paulus bilang ada yang terluka, yang lain juga pasti akan merasakannya. Jadi kalau kita menghancurkan, meruntuhkan seseorang, menjatuhkan seseorang, kita pun berarti menjatuhkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita membangun Bapak Ibu Saudara, maka kita pun akan membangun hidup kita. Dikatakan di sana, nasihatilah seorang yang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, membangun ini Bapak Ibu Saudara, panggilan anak-anak Tuhan. Hakikatnya anak-anak Tuhan. Dikatakan di 1 Tesalonika tadi katanya, seperti yang memang kamu lakukan. Memang seperti itulah anak-anak Tuhan. Jadi nggak ada pilihan lain. Itulah panggilan anak-anak Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Salah satunya apa Bapak Ibu Saudara? Membangun iman, menguatkan iman. Kepercayaan kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10.
Ibrani pasal yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong ya, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, saling mendorong di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus adalah tindakan untuk mengangkat yang lemah, yang terjatuh, yang terpuruk. Nah, tindakan yang sengaja dilakukan untuk menguatkan. Tindakan yang secara aktif membangun iman orang lain. Artinya kita tidak dipanggil untuk berdiri sendiri, benar sendiri, tegak sendiri, kuat sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan kita dipanggil. Kita jadi orang benar. Kita dengan identitas baru. Dengan perkataan kita. Kita menguatkan juga iman orang lain. Amin. Banyak di sekitar kita yang lemah Bapak Ibu Saudara. Banyak di sekitar kita yang sedang ragu-ragu. Banyak di sekitar kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus merasa tawar dalam kerohaniannya. Sepertinya Tuhan ini nggak peduli sama aku. Sepertinya hanya orang sana aja. Sepertinya aku sudah nggak dipandang Tuhan lagi. Disitulah harus hadir kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi orang yang dengan perkataan kita menguatkan iman orang lain. Amin. Iya. Mereka butuh Bapak Ibu Saudara sebenarnya perkataan, kalimat, kata-kata yang menguatkan mereka. Bahkan kita pun mungkin dalam satu waktu membutuhkan itu juga. Ada orang yang semangati kita. Ada orang yang nguatin kita. Ada orang yang mendukung kita lewat perkataannya. Jangan menyerah ya Bu. Tuhan kuatkan. Tuhan pasti tolong. Ya kita sama-sama berdoa. Atau dengan mulut kita menyampaikan Bapak Ibu Saudara, memberikan pengalaman-pengalaman kerohanian yang pernah kita alami. Kita nggak bisa misalnya menolong dengan tindakan. Kita punya perkataan yang bisa menguatkan. Amin. Iya. Jadi sangat bernilai perkataan anak-anak Tuhan. Sangat berharga. Makanya di awal tadi saya bilang, perkataan ini bukan hal yang bisa disepelekan. Perkataan ini bukan hal yang tak ternilai. Ada orang yang dengan kesaksiannya Bapak Ibu Saudara membuat orang lain bisa hadapi masalah hidupnya yang sebenarnya sangat besar untuk dia lewati. Atau kita pun hanya dengar kesaksian orang lain tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kita pun bisa terdorong Bapak Ibu Saudara. Kuat kembali. Saat kita lemah, saat orang lemah lupa akan penyertaan Tuhan. Begitu dengar kesaksian yang benar. Kesaksian hidup. Itu bisa menjadi seperti napas baru. Kekuatan baru. Begitu mendengar cerita, perkataan, kebenaran, Bapak Ibu Saudara, kesaksian mungkin. Orang bisa menjadi seperti terima power supply yang baru, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau di komunitas kita, di gereja kita, semua kita, Bapak Ibu Saudara, keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang benar, yang menguatkan. Perkataan-perkataan yang membangun.
perkataan-perkataan yang berfaedah. Betapa indahnya dan betapa semakin jelas nampaknya kehidupan kita, komunitas kita, gereja kita adalah gereja yang di dalamnya adalah orang-orang yang menghidupi identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu Saudara. Gereja kita menjadi tempat pemulihan. Komunitas kita menjadi komunitas yang memberi semangat. Komunitas kita menjadi komunitas yang membangun. Bahkan di keluarga terlebih khususnya demikian. Saat anak cerita sama bapaknya, bapaknya memberikan perkataan yang membangun. Saat istri cerita sama suaminya, suaminya memberi perkataan yang membangun. Iya, aku salah kemarin gini. Itulah kau. Udah aku bilangi. Tapi kalau suami malah udahlah. Kita doa. Wajarnya itu. Anaknya buat masalah. Memanglah kau nggak tahu anak siapa kau. Tapi kalau yang keluar dari perkataan kita, mulut kita yang membangun, sudahlah, kita perbaiki. Tidak ada saling menyalahkan, tapi saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan keluar dari keluarga kita orang-orang yang luka dan patah hati. Tapi orang-orang yang semangat dan kuat menjalani kehidupan. Perkataan yang membangun itu menghibur yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Menguatkan, menyemangati. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Ayat yang ketiga saya mulai baca. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dengan segala penderitaan kami, dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berbeda, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Coba Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Penghiburan saat orang-orang ada dalam kelemahan, ada dalam penderitaan. Bukan kita buat dia jadi ketawa-ketawa, bukan. Ya kan? Tapi perkataan kita merefresh kembali dia, menyemangati dia, menguatkan dia, membangun dia. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita dihibur oleh Tuhan supaya kita menghibur orang lain. Pengalaman kita dengan Tuhan berarti tidak boleh berhenti hanya di diri kita juga. Kesaksian kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan jangan hanya cukup jadi hal-hal yang kita ingat dan kita, Bapak Ibu Saudara, kenang. Tapi harus juga menjadi hal yang kita ceritakan dan perkatakan. Karena besar kemungkinan Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengarnya tatkala mengalami hal yang sama saat ini dalam hidupnya, seperti yang kita alami, itu berpotensi besar menjadi penguat dan penyemangatnya dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, aktif membangun. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara diri kita, tetapi iman orang, harapan orang, dan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita.
Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara yang terakhir, poin yang keempat dari Efesus pasal yang keempat ini. Di ayat yang ke-29C. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, perkataan yang memberi kasih karunia. Coba kita lihat di Efesus pasal yang keempat tadi. Kita sampai di penghujung Bapak Ibu Saudara. Tenang aja, udah mau habis ini. Efesus 4 ayat yang ke-9. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Iya. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Inilah Bapak Ibu Saudara tujuan tertinggi dari perkataan orang-orang percaya. Supaya mereka yang mendengarnya, perhatikan baik-baik. Bukan supaya orang merasa lebih baik. Bukan supaya hubungan jadi lebih enak terutama. Tidak. Tetapi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Supaya mereka beroleh kasih karunia. Ini mengangkat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan kita ke level yang tinggi. Perkataan bukan lagi sekedar komunikasi saja. Tapi perkataan menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang mendengarnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia. Kita tidak layak sebenarnya menerimakannya. Tapi Tuhan berikan. Kita tidak bisa hasilkan sendiri. Tapi Tuhan curahkan. Dan Paulus berkata, Tuhan bisa pakai perkataan setiap kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenakan identitas yang baru ini. Mengenakan Kristus. Menjadi saluran untuk orang lain bisa merasakan kasih karunia. Yang daripada Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Satu kalimat, satu kata. Tuhan pakai menguatkan orang yang hampir putus asa, orang yang mungkin hampir Bapak Ibu Saudara memilih jalan pintas. Orang yang hampir Bapak Ibu Saudara kalah, terjerumus. Bisa menjadi jawaban doa bagi orang itu. Satu percakapan bisa membawa pemulihan bagi orang lain. Satu perkataan bisa menjadi tongkat untuk tegak kembali. Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti perkataan kita ini bukan hanya sekedar ngomong. Paulus tegaskan supaya orang bisa beroleh kasih karunia. Berarti lewat perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Itu saluran Tuhan. Yang Tuhan pakai agar orang-orang yang mendengar bisa menerima kasih karunia yang daripada Tuhan yang sudah kita terima. Kolose pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal yang keempat ayat ke-6 dikatakan di sana, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Amin. Haleluya. Bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara omdo-omdo, omong doang. Perhatikan kata senantiasa, selalu, bukan kadang-kadang. Bukan hanya saat di gereja. Bukan hanya saat melayani. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari. Jadi nggak ada orang kudus, orang benar hanya hari Minggu. Orang yang mengenakan manusia baru hanya hari-hari ibadah. Dan lebih parahnya lagi, oh aku manusia baru di jam-jam tertentu. Jam berapa? Kalau hari Minggu jam 7 sampai jam 10 lah paling lama. Atau kalau hari Komsel ya 2 jam lah. Tidak ada, senantiasa.
Di rumah pun menjadi saluran Bapak Ibu Saudara perkataan kita untuk orang menerima yang namanya kasih karunia. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi perkataan kita penuh dengan hikmat harusnya. Perkataan kita penuh dengan kekuatan. Perkataan kita penuh dengan kebenaran. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa pentingnya perkataan kita. Identitas kita, Bapak Ibu Saudara, terlihat dari perkataan kita. Bukan perkataan kita membawa kita kepada identitas. Tapi identitas kita, karena aku orang benar, aku tidak mengucapkan kata kotor. Aku tidak mengucapkan kata yang tidak berguna. Tapi aku mengucapkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang membangun. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak semua bisa dan mau membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi kita hadir sebagai saksinya, sebagai terangnya. Orang bisa melihat Kristus itu lewat hidup kita. Orang bisa merasakan kasih karunia itu lewat perkataan kita. Orang bisa merasakan pertolongan Tuhan lewat perkataan kita. Jangan biarkan identitas kita menjadi kabur Bapak Ibu Saudara. Tapi kita buat identitas kita semakin nyata. Semakin jelas. Aku anak Tuhan. Aku hadir di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah komunitasku. Menjadi orang yang membangun. Menjadi orang yang menguatkan. Menjadi orang yang Bapak Ibu Saudara terkasih, menjadi saluran. Orang-orang bisa merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat baik-baik, kita umat perjanjian, kita orang benar, kita mencerminkan Kristus, membangun sesama, dan membawa kasih karunia Tuhan lewat kehidupan kita. Bertumbuhlah dan tampillah terus Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Saya umat kepunyaan Allah. Saya dipanggil untuk kudus. Saya dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya hidup dari firman Tuhan. Dan mulai hari ini perkataan saya mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Oh, betapa hatiku berterima kasih, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Oh, Kau mengasihiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Oh, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memiliki. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya
betapa hatiku Tuhan, betapa hati. Oh, kami berterima kasih. Berterima kasih Karena Engkau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memiliki hanya ini Tuhan. hanya ini Tuhan. Persembahan Segenap hidupku, jiwa dan raga, takkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allah seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan mau. Dia mau hidup kita mencerminkan Dia. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, Dia berkata kepada orang-orang percaya yang waktu itu bersama-sama dengan Dia, "Kamulah saksiku." Dan kita pun sekarang demikian. Paulus bilang kita telah mengenakan Kristus. Artinya dalam hidup kita ini tidak ada lain yang nampak, hanya Kristus. Perbuatan-perbuatan Kristus, tindakan-tindakan Kristus. Bahkan hari ini kita belajar perkataan-perkataan yang mencerminkan Kristus. Itulah perkataan yang berguna, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang membangun, perkataan yang benar. Hidup kita adalah alatnya. Persembahkan itu, bawa itu, dan jadikan itu cerminan Kristus dalam kehidupan kita. Hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidup, jiwa dan raga, bahkan ku miliki harta kekayaan berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Haleluya. Oh, hidup kami alatmu. Oh, Kau membentuk kami, Kau menyusun kami Tuhan, Kau membenahi kami dan membuat hidup kami terus menunjukkan Kristus, terus menunjukkan Engkau. Kami menjadi saksi lewat tindakan kami. Kami menjadi saksi lewat kehidupan kami. Dan kami menjadi saksi lewat perkataan kami. Perkataan yang sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Oh Yesus, tidak ada lagi perkataan busuk, tidak ada lagi perkataan kotor, tidak ada lagi perkataan yang tidak bermanfaat keluar lewat hidup kami.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sepanjang bulan ini kami terima, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu dengan identitas kami yang baru, yang telah mengenalkan Kristus. Kami akan terus Tuhan melaksanakannya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk menjaga perkataan mulut kami Tuhan.